Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan satu pencerahan tentang masalah zakat fitrah. Tahun ini 1443 Hijriah, 9 hari lagi kita telah mengakhiri Ramadan. Rasulullah SAW ada memberikan satu tugas kepada kita di penghujung Ramadan, yaitu menunaikan zakat fitrah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, hadis itu berbunyi, wa an Ibnu Abbas qal farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratal lis-shaimi minal lagwi wa rafathi wa tu'matal lil masakin faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW memfardukan kepada kita zakat fitrah. Tuhratal lis-shaimi minal lagwi wa rafathi, tujuannya adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari ucapan yang sia-sia, lagha, dan perbuatan yang menjurus kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kedua adalah wa tu'matal lil masakin, memberi makan fakir miskin. Tentang waktunya, faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum menunaikan salat Id, Idul Fitri, maka zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan itu mempunyai nilai sebagai zakat fitrah. Tetapi barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat Id, maka nilainya seperti sedekah biasa saja. Dari hadis ini ada beberapa garis hukum yang dapat kita petik. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW memfardukan. Kata farada, fardu itu lebih lagi daripada wajib, di atas wajib. Wajib di atasnya fardu, adalah wajib yang sangat. Nah, jadi begitu pentingnya nilai daripada zakat fitrah itu dikeluarkan di penghujung Ramadan, yaitu sebelum menunaikan salat Id. Kemudian zakat fitrah itu tujuannya adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa daripada ucapan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, dan juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Ini tujuan pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah wa tu'matal lil masakin, memberi makan fakir miskin. Ini tujuan daripada zakat fitrah. Kini kita coba lihat daripada hadis-hadis yang lain. Di dalam hadis yang lain itu disebutkan, itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang dari Ibnu Umar ada diterima juga hadis bahwa zakat fitrah itu diwajibkan, difardukan kepada hamba, kepada hamba sahaya, kepada orang merdeka,
orang-orang yang sudah tua, yang masih muda, kepada anak-anak, itu juga diwajibkan zakat fitrah itu. Nah, jadi intinya kewajiban zakat fitrah itu tidak hanya kepada orang yang berpuasa, tetapi juga kepada kaum muslimin, muslimat. Apakah dia itu kaya, apakah dia itu fakir miskin, dewasa, anak-anak, semuanya difardukan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian tujuan yang kedua zakat fitrah itu adalah memberi makan fakir miskin. Tadi sudah disebutkan bahwa siapa-siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, termasuk fakir miskin. Untuk apa fakir miskin mengeluarkan zakat fitrah? Untuk mensucikan dirinya dari hal-hal ucapan, tindakan yang di dalam bulan Ramadan barangkali terucap kata-kata umpat dan sebagainya, atau perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Jadi fakir miskin pun dari aspek tujuan yang pertama ini, dia juga difardukan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua tujuannya adalah memberi makan fakir miskin. Di sini nanti fakir miskin yang sudah mengeluarkan zakat fitrah tadi, dia akan berhak mendapat dari aspek kefakirannya, kemiskinannya. Ini harus bisa kita bedakan. Kemudian kaum muslimin di beberapa daerah, di banyak masjid kita lihat bahwa zakat fitrah ini tidak hanya dialokasikan kepada fakir miskin, tetapi juga amil, orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat itu juga mengambil hak daripada zakat fitrah, katanya sebagai bagian daripada amil. Ini boleh atau tidak? Nah, kita harus bisa bedakan hadis Rasulullah ini yang khusus untuk zakat, aturan tentang zakat fitrah, dan ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 kalau tidak salah. Insya Allah At-Taubah 60. Di situ ada 8 asnaf, 8 golongan orang yang boleh, yang berhak mendapat zakat. Tetapi zakat di situ adalah zakat mal. Di dalam hadis ini adalah zakat fitrah. Zakat mal itu adalah zakat kekayaan. Satu saat nanti akan kita kaji berapa nisab kekayaan itu baru diwajibkan mengeluarkan zakatnya, dan aulnya berapa nanti, aulnya bagaimana nanti kita kaji di situ. Jadi berbeda kaum muslimin antara zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal dikeluarkan kapan saja, sementara zakat fitrah ini hanya diminta untuk dikeluarkan sebelum Idul Fitri dilaksanakan, sebelum salat Id dilaksanakan. Jadi berbeda. Kemudian bagaimana dengan amil, dengan petugas-petugas zakat itu? Pengumpul zakat fitrah, kemudian dia menyalurkan zakat fitrah. Bolehkah dia mengambil bagian dari zakat fitrah itu sebagai hak amil? Kalau kita melihat kepada tujuan daripada zakat fitrah yang difardukan oleh Rasulullah tadi, yang semata-mata tu'matan lil masakin, memberi makan fakir miskin, mencukupi kebutuhan hidupnya di dalam menghadapi Id. Nah, ini amil tidak berhak mendapat. Amil tidak boleh mengambil bagian sedikit pun dari zakat fitrah itu. Tidak boleh, tidak berhak. Bagaimana Anda kata amil ini mengambil daripada zakat fitrah itu dengan alasan ini bagian amil? Itu kaum muslimin berdasarkan hadis tadi sama halnya dengan dia mengambil hak daripada fakir miskin dari zakat fitrah. Mengambil hak orang lain hukumnya haram. Jadi natijah atau kesimpulan di sini, amil yang mengambil zakat fitrah sebagai bagian amil itu haram hukumnya.
Karena dia telah mengambil hak daripada si fakir dan si miskin. Ini perlu kaum muslimin kita betul-betul renungkan, resapi. Karena banyak di masjid-masjid amil-amil ini mengambil bagian daripada zakat fitrah itu sebagian bagian amil. Yang sebenarnya di dalam pengumpulan zakat fitrah itu tidak ada bagian amil. Dan barangkali juga kita berani mengatakan bahwa tidak perlu amil. Kita bisa langsung memberikan kepada fakir miskin yang kita lihat. Dia fakir, kita lihat dia miskin, boleh kita langsung memberikan tanpa melalui amil. Tetapi mengapa amil itu dibentuk di satu-satu masjid? Ini saya rasa bagus, adalah dalam rangka pemerataan perolehan saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin. Sebab kalau langsung nanti diberikan oleh wajib zakat kepada penerima, mungkin bisa saja yang satu dapat 5, 6, 10 bagian, tetapi yang lain tidak mendapat karena tidak ada yang memberikan kepada dia. Makanya pembentukan amil itu saya rasa sangat bagus sekali untuk membantu pemerataan perolehan daripada si fakir, si miskin di dalam penerimaan zakat. Tetapi kita garis bawahi sekali lagi, amil tidak berhak menerima bagian sedikit pun dari zakat fitrah itu. Karena ini adalah kehendak Rasulullah SAW. Dan harus kita bedakan dengan zakat mal. Di dalam zakat mal itu ada alokasi-alokasinya itu 8 penerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin. Fakir itu lebih parah daripada miskin. Ketika orang mengatakan miskin, include ada fakir di dalamnya. Makanya Rasulullah tadi mengatakan waktu matalil masakin, memberi makan kepada orang miskin itu sudah masuk di dalamnya fakir. Karena kondisi fakir itu lebih parah daripada kondisi miskin. Kemudian kaum muslimin di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 tadi disebutkan juga selain daripada fakir adalah orang miskin penerima zakat, yang kemudian amil. Nah, ini kan disebut di sini amil. Yang keempat mu'allaf, yang kelima yang memerdekakan budak, yang keenam orang yang berutang. Orang berutang maksudnya berutang memang dia betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan utang ke bank kayak kita sekarang ini. Kita mau bikin rumah utang ke bank, kita mau beli ini utang ke bank. Utang semacam itu tidak ditanggulangi dengan zakat mal. Bukan itu yang dimaksud dengan orang yang berutang di dalam Al-Quran itu tadi. Kemudian yang ketujuh adalah untuk fisabilillah, termasuk juga mufassir menyebutkan juga itu bisa untuk sekolah, mendirikan rumah sakit, mendirikan panti asuhan, yatim piatu dan sebagainya. Dan yang ke-8 adalah untuk kepentingan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil termasuk mahasiswa, saudara. Mahasiswa yang kesulitan biaya hidupnya karena orang tuanya tidak mampu. Ini bisa diambil daripada zakat mal, bukan dari zakat fitrah. Jadi ada 8 golongan, 8 asnaf oleh Allah Subhanahu wa taala yang berhak menerima zakat mal, tetapi hanya 1 asnaf oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi yang menerima zakat fitrah, yaitu fakir dan miskin. Ini saja kaum muslimin, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, yang kita dasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita di dalam menjalankan ajaran agama ini tidak keliru sasaran
di dalam menunaikan zakat fitrah ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.